Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Saat ini Travel Garlow sedang naik daun. Ya, siapa sangka orang yang dihajar habis-habisan oleh Doflamingo ini ternyata bisa membuat seorang Yonko Big Mom menjerit kesakitan. Ya, mulai dari chapter 1038 ini, kita harus mengakui bahwa Travel Garlow adalah sosok yang pantas dalam menyandang gelar salah satu generasi terburuk dan juga pantas menyandang gelar D. Hal yang ingin kami bicarakan kali ini adalah tentang apa sih kekuatan awakening dari Travel Garlow ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Dirinya sudah muncul di arc Sabaody, namun Travel Garlow ini mulai didekatkan dengan sosok Monkey D. Luffy sejak arc Marineford. Dirinya adalah seorang dokter sekaligus kapten dari bajak laut. Dirinya menyandang gelar sebagai ahli bedah kematian. Travel Garlow memakan buah setan Openomi. Buah setan ini memudahkan tugasnya untuk melakukan berbagai macam operasi dan bisa digunakan juga untuk bertarung. Teknik paling terkenal ketika Law menggunakan buah setan Openomi ini adalah teknik room. Room adalah teknik di mana Law menciptakan sebuah ruangan. Law bisa melakukan apapun mengenai hal-hal yang ada di dalam jangkauan room ini, seperti menebas kepala, membelah badan musuh tanpa membuat mereka mati, menukarkan jiwa musuh, memindahkan benda A dengan benda B, mengangkat sebuah kapal, dan lain sebagainya. Ya, teknik ini pada awalnya adalah teknik yang sangat-sangat superior. Namun ternyata ada batas dari teknik ini. Jika sang musuh memiliki haki yang lebih kuat dari haki milik Law, maka Law tidak bisa melakukan apapun terhadap orang tersebut meski orang itu di dalam jangkauan roomnya. Maka ketika Law membangkitkan buah setannya atau mengawakeningkan buah setannya, Law mencoba untuk mengatasi permasalahan ini. Law menggunakan teknik room. Bisa dikatakan Room adalah room, namun versi yang lebih detail, di mana jika room membuat ruangan yang bisa lo gunakan sesuka hatinya dengan syarat lo harus memiliki tingkat haki yang paling tinggi di ruangan tersebut. Nah, ketika lo menggunakan room, pertama kali hal itu terjadi pada One Piece chapter 1030. Lo melapisi pedangnya dengan room, dan efeknya adalah meskipun haki lo memang di bawah Big Mom, namun serangan Law ini berhasil menusuk Yonko Big Mom dari punggung hingga melewati bagian mulut Big Mom. Padahal yang kita tahu, Big Mom adalah sosok Yonko yang mirip dengan beton. Jangankan ditusuk hingga tebus, dipukul dan Big Mom merasa terluka saja sudah sangat untung. Kembali lagi pada Krum. Dengan begini bisa dikatakan bahwa Krum adalah teknik yang membuat serangan Law bisa menembus apapun. Nah, ketika pedang Law sudah menembus tubuh seseorang, ketika pedangnya sudah berada di dalam tubuh seseorang, Law kemudian menggunakan teknik yang bernama Shock Willy. Shock Willy ini adalah teknik tingkat lanjut dari Gamma Knife. Jika Gamma Knife adalah teknik gelombang kejut dari luar, nah, Shock Willy ini adalah gelombang kejut yang terjadi dari dalam tubuh. Karena serangan listrik langsung terjadi dari dalam dan bukan dari luar, yang artinya teknik ini mengabaikan pertahanan eksternal apapun yang mungkin dimiliki oleh target. Maka serangan ini lebih berpotensi daripada teknik Gamma Knife. Dan teknik yang terakhir dari Awakening Law adalah Anesthesia. Pada chapter 1030, setelah Law melapisi pedangnya dengan Chrome, Law menggunakan teknik Anesthesia. Jadi sebenarnya apa itu anestesia? Anestesia atau anestesi secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Ya, mudahnya ini mirip seperti obat bius. Dari segi medis ada 3 jenis anestesi. Yang pertama adalah anestesi lokal. Anestesi lokal dilakukan dengan memblokir sensasi atau rasa sakit pada area tubuh yang akan dioperasi. Jenis anestesi ini tidak mempengaruhi kesadaran, sehingga pasien akan tetap sadar selama menjalani operasi atau prosedur medis. Anestesi lokal dapat digunakan untuk operasi minor atau kecil, seperti perawatan gigi, operasi gigi bungsu dan pencabutan gigi, operasi mata, prosedur pengangkatan tahi lalat dan biopsi pada kulit.
Yang kedua adalah anestesi regional. Anestesi regional dilakukan dengan memblokir rasa sakit di sebagian anggota tubuh. Seperti halnya anestesi lokal, pasien akan tetap tersadar selama operasi berlangsung, namun tidak dapat merasakan sebagian anggota tubuhnya. Pada anestesi regional, obat akan diberikan dengan cara disuntikan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area saraf. Suntikan ini akan menghilangkan rasa sakit pada beberapa bagian tubuh, seperti pinggul, perut, lengan, dan kaki. Yang ketiga adalah anestesi umum. Anestesi umum atau biasa disebut dengan bios total adalah prosedur pembiusan yang membuat pasien menjadi tidak sadarkan diri selama operasi berlangsung. Anestesi jenis ini sering digunakan untuk operasi besar, seperti operasi jantung terbuka, operasi otak, atau transplantasi organ. Ya, mudahnya ketika lo menggunakan teknik anestesi ini bukan berarti Big Mom tidak merasakan rasa sakit, tapi Big Mom akan merasakannya setelah efek dari anestesi ini berakhir. Big Mom akan merasakan seluruh rasa sakitnya jika masa anestesi ini sudah tidak ada. Dan harus kami akui, ini akan jadi pertunjukan yang sangat mengerikan. Dan dari 3 jenis anestesi tadi, kira-kira anestesi manakah yang lo gunakan pada Big Mom? Kami mencurigai antara anestesi lokal dan regional. Dan di 2 anestesi ini memiliki efek sampingnya masing-masing. Efek samping anestesi lokal adalah rasa nyeri, ruam, serta pendarahan ringan di area suntikan, sakit kepala, pusing, kelelahan, mati rasa pada area disuntik, kedutan pada jaringan otot, dan penglihatan kabur. Lalu efek samping anestesi regional adalah sakit kepala, reaksi alergi, nyeri punggung, pendarahan, kejang, sulit buang air kecil, penurunan tekanan darah, dan infeksi tulang belakang. Nah, di One Piece chapter 1038, Big Mom mengatakan ia sudah lelah dengan semua ini. Ia ingin ke atap dan mengakhiri semuanya. Yang bisa jadi, Big Mom merasakan lelah karena efek dari anestesi lokal. Dan seingat kami, Shirohige yang sudah penyakitan dan mengalami masa pertempuran yang kelihatannya lebih merepotkan dari Big Mom ini, dirinya tidak mengatakan lelah sama sekali. Satu-satunya hal yang sering Shirohige lontarkan adalah Esu, atau mungkin biasa kita sebut dengan S atau Aceng. Dan ya, untuk karakter lain juga kami cukup jarang mendengar ada yang lelah. Jadi kesimpulannya, di momen Kid dan Law versus Big Mom ini, Law merusak Big Mom dari bagian dalam, sedangkan Kid merusak Big Mom dari bagian luar. Melihat bahwa Law bisa menembus pertahanan sekuat apapun dengan awakening buah setannya yang bernama Chrome ini, maka menunjukkan betapa powerfulnya buah setan yang ada di tangan Trafalgar Law ini. Hoho, memang beberapa dari kita cukup meremehkan Trafalgar di Waterloo. Namun sepertinya ini adalah saatnya bagi kita untuk respect pada sang ahli bedah kematian ini. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang belum tahu, saat ini kami memiliki channel kedua yang bernama New Zona Manga. Di channel tersebut kami akan membahas banyak hal selain manga One Piece, seperti Kimetsu, Black Clover, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, dan masih banyak lagi. Untuk link channelnya bisa nakama lihat di kolom deskripsi di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.